berikanlah aku rezeki sebagaimana kau memberikan rezeki kepada anak burung gagak. Murid-muridnya bingung, nih doa unik sekali ya. Mereka bertanya, wahai imam, kenapa kau berdoa demikian? Beliau mengatakan, afara'aital bughath, tidakkah kau lihat anak burung gagak ketika dia menetas dari telurnya pecah ya, kulit, kalau kata orang Sunda cangkang ya. Bagaimana ketika dia keluar dari kulit telurnya, sang induk gagak tersebut gak mau menyuapi. Kenapa? Ketika anaknya itu keluar dari telur, pirang bulunya. Pernah lihat? Ya. Piyik burung gagak, kalau kata orang Jakarta piyiknya, itu kan gak langsung hitam seperti ibunya. Secara naluriah, maka induk dari burung gagak ini, lah kok ini pirang lah, dia besar begini, gak langsung disuapi Bapak Ibu. Allah Maha Kuasa. Bagaimana aroma tubuh anak burung gagak ini ternyata menarik serangga-serangga untuk dekat. Ini yang kemudian dipatuki, dimakani, sampai kemudian mulai tumbuh bulu-bulu hitamnya, baru ibunya mau menyuapi sang anak. Subhanallah. Artinya seorang anak burung, bagaimana seekor anak burung gagak saja yang ibunya gak mau nyuapin, Allah yang jamin rezekinya. Apalagi dengan manusia ya. Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingat tentang hal ini, kita malu kalau sampai kemudian korupsi, kita malu kalau sampai kemudian ngambil hak orang lain. Lawang anak burung gagak saja sudah Allah jamin, ibunya gak mau menolong, ibunya gak mau ngasih makan, tapi Allah ngasih rezeki dengan cara di luar yang dibayangkan oleh kita. Nah, ketika kita bekerja mencari nafkah, ini merupakan bagian dari kita untuk melihat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kepada kita untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Hendaklah setiap orang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya, ya kasih nafkah sesuai dengan kemampuannya. Orang yang dilapangkan hartanya, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah tidak membebani kecuali apa yang Allah berikan padanya. Saya setiap hari Jumat pagi, jadi di Amerika itu Kamis malam, itu akhir bulan ada kajian tentang keluarga sakinah mawaddah rahmah, tentang fikih keluarga muslim. Pernah dibahas tentang bagaimanakah besaran nafkah ya. Berapa sih besaran nafkah? Di kita ini kan secara regulasi jarang diatur. Kayak mas kawin aja, seingat saya nggak ada aturannya berapa, betul? Ya. Negara jiran Malaysia itu mensyaratkan mas kawin itu minimal 100 ringgit. Bukan untuk kemudian membatasi, tapi untuk kemudian memberikan penghargaan kepada seorang wanita ya. Kalau mau kurang dari itu silakan ya, tapi ini yang pantasnya itu minimal 100 ringgit, sekitar 350.000 rupiah ya. Nah, bagaimana dengan besaran daripada nafkah? Ini menarik. Kemarin saya diskusi, karena saya juga salah satu Dewan Syariah Lembaga Zakat Nasional. Kita diskusi tentang mu'alaf. Bapak Ibu tahu mu'alaf berapa batasannya? Jujur kita nggak ada batasannya. Kadang udah puluhan tahun masih disebutnya mu'alaf aja ya. Ada pendakwah asalnya China disebutnya kita kehadiran penceramah seorang mu'alaf, nah dia udah puluhan tahun ya. Saya 3 kali diundang ke Kuwait ya. Dan kalau ke Malaysia sering karena saya S3 di Malaysia. Itu negara-negara di Timur Tengah itu sudah membatasi mu'alaf itu 5 tahun. Tapi bukan cuma sekedar dibatasi, tapi mereka sudah bikin silabus. Jadi sejak seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mereka udah punya tuh programnya. Oh, yang pertama ditanya udah khitan apa belum. Habis itu kemudian diajarin Fatihah, diajarin sholat. Jadi mereka udah punya silabus yang ini kalau diikuti oleh mu'alaf tersebut 5 tahun udah kuat akidahnya. Kalau kita kan lepas gitu aja ya. Belum disepakati, makanya kemudian banyak yang kemudian ya mu'alaf bertahun-tahun mu'alaf ya. Baik, hadirin rahimahkumullah, berkaitan dengan besaran daripada nafkah,
Para ulama mazhab berbeda pandangan. Ya. Ada yang mengacu kepada kemampuan dari sang suami. Ya, gajinya UMR lebih dikit, misalnya di Jakarta 5.000, ya udah. Ya. Tapi ada juga yang kemudian berpandangan bukan berdasarkan dari kemampuan suami, karena kemampuan suami bisa jadi di atas UMR. Tapi yang kedua, sebagian mazhab memandang adalah berdasarkan kebutuhan istri dan anak. Jadi paham ya? Karena beda-beda dong, anak 3 dengan anak 7 kan beda. Hidup di Jakarta dengan hidup di kampung kan beda. Ya. Saya nggak tahu kalau di kementerian ini. Cuma kalau saya sering misi misalnya di lapangan Banteng, Kemenkyu, itu banyak mereka yang home base keluarganya tidak di Jakarta. Ya. Jadi ada yang di Jogja, ada yang di Solo, makanya mereka dikenal sebagai PJKA. Ya, pulang Jumat kembali Ahad. Nah, jadi kalau udah Jumat Gambir itu penuh, yang pada pakai seragam biru itu dari keuangan semua. Ya. Mereka udah siap-siap pulang. Ya. Nah tentu tinggal di kampung, maaf di daerah, saya nggak katakan kamu, berbeda dengan tinggal di daerah Jakarta. Pandangan mazhab yang kedua adalah bagaimana kemudian mengukur dari kebutuhan. Contoh misalkan, bapak-bapak di sini alhamdulillah dapat LPDP untuk ke Inggris. Misalnya, ketika di Jakarta nanya sama istri berapa keperluannya, anak sekolah sekian masih rumah sekian, 3 juta misalnya. Ketika kemudian ke Inggris, 3 juta cuma berapa pound sterling, nggak cukup kemana-mana. Ya. Jadi pandangan yang kedua adalah dilihat dari kebutuhan istri dan anak. Kalau kurang minta. Ya. Kalau kemudian suami pelit, itu yang pernah terjadi kepada Hindun. Beliau ngadu kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, suamiku adalah seorang yang syahihun, kikir, bukan lagi pelit. Lihat bahasanya, bukan saja bakhil, tapi kikir. Ya. Dia memberikan kepadaku dengan anak yang tidak cukup. Apa kata Nabi SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladiki wa la tabkhaw. Boleh kau ambil uang suamimu yang mencukupi engkau dan anakmu, tapi jangan berlebihan. Sekedar cukup buat makan, sekedar cukup buat pendidikan, jangan berlebihan beli perhiasan. Jadi pahami? Ya. Tapi ada juga yang kemudian memadukan. Ya. Bagaimana kemudian direkonsiliasi dua pandangan ini? Ya kebutuhannya sih ya 7 juta, tapi gajinya UMR ya cobalah dicukup-cukupin kan begitu ya. Nah ini hadirin rahimakumullah, sampai sedetail itu para ulama kemudian membahas tentang masalah nafkah. Jadi kembali bahwa bekerja untuk mencari nafkah ini peluangnya adalah besar, karena sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Yang kedua, berpahala ya. Ketika niat kita bekerja untuk mencari nafkah yang halal, ya Allah Pak, sesuatu yang menjadi kebiasaan orang. Tapi kalau niat kita adalah untuk mencari yang halal buat anak istri, bisa jadi pahala. Ya. Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. 2 fi, yang satu huruf, yang satu isim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan, memberikan nafkah untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan engkau akan mendapatkan pahala meskipun apa yang kau suapkan di mulut daripada istrimu. Subhanallah ya. Jadi berpahala ketika kemudian kita bekerja dengan niat mencari nafkah. Yang ketiga, bagaimana janji Nabi SAW kepada para pekerja adalah bekerja ini menjaga kehormatan kita ya. Gagah ya. Karena seorang suami dikatakan sebagai tulang punggung, jadi biar tegak. Kalau Bataran Sumatera itu begitu ya. Kita bisa tegak, kenapa? Karena kita bekerja, kita bisa berusaha ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam mempekerjakan dirinya selama sebagai buruh. Jadi bagaimana bekerja, dan para nabi yang lain juga bekerja. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan. Walaupun mereka sebagai seorang nabi, tapi mereka juga bekerja. Ada satu pertanyaan, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Bahkan pertanyaan yang lebih ekstrim, Nabi itu orang kaya apa orang miskin? Coba jamaah di sini, Nabi itu orang kaya apa orang miskin? Ada disertasi doktor
di Islamic University di Madinah. Judulnya adalah Aqwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harta-harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di situ dikumpulkan riwayat-riwayat yang sahih berkaitan dengan harta-harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dari kendaraannya saja, Nabi itu punya unta, bukan unta yang biasa. Ya. Bapak ibu itu kalau tahu, kalau pernah beli unta, kita pengen misalnya untuk Idul Adha, ya, beli unta 10, itu cukup bawa yang paling gede di depan, itu yang 10-10-nya itu ngikut, gak perlu dipegangin, gak perlu dipegang. Ya. Mereka ngikut kepada unta yang paling gede. Nanti ketika akan disembelih, gak perlu direbahin, gak perlu kemudian repot ketika kita mau nyembelih sapi, diri aja mereka berbaris. Ya. Untuk hewan yang berleher panjang, dalam ilmu fikihnya disebut dengan al-qat'u, bukan al-dhabhu. Jadi bukan digorong, tapi bagaimana ditusuk. Pisaunya kecil aja, pendek. Untanya dalam keadaan berdiri, ini khusus untuk hewan yang berleher panjang, ya. Jadi kalau kayak sapi, kambing dan lain sebagainya, tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak perlu direbahkan, nggak perlu kemudian digorong, nggak perlu. Ya. Dan yang 9 ketika melihat yang 1 disembelih, anteng aja. Gak kemudian, kalau hewan yang lain kan kayak kambing, sapi itu udah, wah, enggak. Gelepar. Yang berikutnya, begitu. Ya. Ini unta yang biasa, apalagi yang unta merahnya, makanya harganya mahal. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ada tahu berapa jumlah unta Nabi yang model kayak begitu? Beliau mengutip, ya, dari riwayat-riwayat unta Nabi yang unta merah begitu, ada yang namanya Qaswa, ada yang namanya Jaz'ah, ada yang namanya Abba, ya. Dan unta-unta Nabi yang dikatakan sebagai unta merah ini, kalau diibaratkan mobil itu mobil mahal, metik lagi, bukan manual, metik. Ya. Ini bukan bercanda. Nabi ketika hijrah ke Madinah, bagaimana penduduk Madinah itu berebut untuk ngambil tali kekang unta Nabi SAW. Apa kata Nabi? Dahu, biarin. Fa innaha ma'murah. Karena sesungguhnya dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya biarin aja, nanti dia akan berhenti di tempat yang di situ banyak airnya. Coba metik gimana? Metik begitu. Gak perlu kemudian dikendalikan, berhenti sendiri. Itu baru unta tunggangannya. Belum hamba, budak yang beliau bebaskan, puluhan budak yang beliau bebaskan. Belum dinarnya. Bapak Ibu buka riwayat dalam perang Badar. Ketika kemudian kaum musyrikin kalah dalam perang Badar, kaum muslimin berhasil menawan sekitar 70 orang Quraisy dan berhasil kemudian mengambil harta yang cukup banyak. Nabi SAW dapat 20%, Pak. 1/5. Coba buka surat Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Dan milik Allah lah 1/5 dari harta rampasan. Begitu juga untuk Rasulullah SAW. 1/5 itu 20%. Dalam perang Badar, Nabi SAW dapat 20.000 dinar. Kalau dapat angka kayak gini jangan dibiarkan lepas. Coba kita convert. 1 dinar itu sekitar 2,5 gram. Berarti kalau 20.000 dinar kali 2,5 gram berapa? 5 kilo lebih, Pak. Emas, ini emas. Coba, ya kan? 20.000 kali 2,5 gram. 1 kilo itu 1.000 gram. Ya, ini berapa kilo tadi? Tapi nggak bertahan lama. Aisyah radhiyallahu anha cerita malam itu Nabi gak nyenyak tidurnya, dan besok subuh langsung beliau bagikan kepada sahabat-sahabat yang miskin. Maka kesimpulan dari disertasi itu adalah Nabi SAW itu adalah orang kaya tapi memilih hidup sederhana. Beda antara sederhana dengan miskin. Kalau sederhana adalah pilihan hidup, kalau miskin itu nasib hidup. Dan nasib nak itu, paham ya? Jadi bagaimana bekerja ini menjaga kehormatan kita. Kalau kata orang Sumatera tadi saya katakan, kita laki-laki yang disebut sebagai tulang punggung, jadi tegak punggung kita. Baik, yang keempat, Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana bekerja ini adalah mengamalkan perintah untuk mencari rezeki yang halal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah,
Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha, wa in aqta'a alaihi fa'tallaha wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma harram," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai sekalian umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari harta." Ya. Tempuh cara yang baik dalam mencari harta. Karena ketika kemudian kita mencari harta yang halal, subhanallah Bapak Ibu, nih saya katakan, yang halal itu bikin berkah. Yang halal itu bikin berkah. Ya. Dalam sebuah keterangan dikatakan, wal qalilu minal halali yubarak fihi. Yang namanya harta kalau halal walaupun sedikit Allah berkahi. Bapak Ibu sering diceritakan sama Ustaz bagaimana infaknya Abdurrahman bin Auf, betul? Bapak Ibu sering diceritakan bagaimana infaknya Uthman bin Affan, betul? Sebelum sampai ke sana saya mau nanya, kalau ada yang bisa nanti dapat hadiah dari pengurus masjid. Berapa sih jumlah sahabat yang dijanjikan surga? 10. Sepakat? Tidak salah tapi nggak benar. 10 ini adalah sahabat yang dijanjikan surga dalam satu statement. Tapi kalau Bapak Ibu rajin ngumpulin riwayat, lebih dari 10. Betul kan? Ya. Karena yang 10 ini nggak termasuk Bilal bin Rabah, nggak termasuk Khadijah radhiyallahu anha, nggak termasuk sahabat yang telat di majelis ilmu, janggutnya masih basah dengan air wudhu, kata Nabi, wa min ahlil jannah. Ada sahabat yang penasaran, ini datang ke pengajian telat tapi ahli surga, nginep 3 hari, nggak ada sesuatu yang istimewa. Habis 3 hari pas mau pulang disampaikan, aku mendengar 3 hari lalu sebelum nginep katanya aku ahli surga. Aku nginep gak ada kelebihan dan keistimewaan. Apa sih rahasianya? Sahabat ini juga bingung, tapi kemudian dia bilang, aku gak pernah melepaskan dari hati